Ya, jadi mata kuliah kita hari ini adalah tentang diskrepansi pada golongan darah. Sebelumnya Ibu berharap yang baru gabung untuk mempelajari materi-materi sebelumnya, karena mungkin agak kesulitan ya kalau misalnya kita langsung masuk pada materi ini. Jadi ada baiknya dipelajari dulu materi-materi yang dasar sebelumnya, dan tugas-tugasnya mohon dilengkapi ya. Ya, sekarang diskrepansi. Kemarin kan kita sudah praktikum mengenai pemeriksaan golongan darah, baik itu metode ABO dan juga metode Rhesus ya. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah kelainan-kelainan atau ketidaksesuaian, ketidakcocokan yang terjadi pada serum grouping maupun sel grouping. Nah, yang disebut dengan diskrepansi. Adapun yang akan kita bahas yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi antigen dan antibodi. Ya, sebenarnya ini sudah Ibu bahas pada awal pertemuan, tapi tidak apa-apa kita refresh lagi supaya lebih mengingat, karena faktor-faktor ini juga lah yang menentukan terjadi tidaknya diskrepansi ya, atau ketidaksesuaian antara hasil yang ada pada sel grouping dan serum grouping. Kemudian yang kedua, kita bahas diskrepansi pada pemeriksaan golongan darah, dan yang terakhir kita bahas jenis-jenisnya. Kalau kita sudah tahu jenisnya, penanganannya seperti apa. Ya, jadi diskrepansi itu bisa ditangani. Adapun standar kompetensi setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi pada pemeriksaan golongan darah, jenis-jenis diskrepansi, dan cara penanganannya. Nah, pertama kita refresh lagi ya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi antigen dan antibodi pada pemeriksaan golongan darah. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat faktor apa saja yang bisa mempengaruhi reaksi? Saya, Ibu. Iya, apa? Atas nama Syarifah Salwa Quraisy, Bu. Faktor-faktor mempengaruhi reaksi antigen dan antibodi, Bu. Itu yang pertama ada letak dan jumlah antigen, Bu. Kemudian ada jumlah antigen, tempat pelekatan antibodi, tempat pelekatan antigen, jarak antigen dan juga antibodi, afinitas antibodi, dan konsentrasi atau rasio antigen dan antibodi, Bu. Lalu ada ion negatif antar SDM atau zeta potensiasi ion pada medium, suhu, pH, dan waktu inkubasi serta usia sampel, Bu. Ya, kurang lebih itu ya. Di sini kita akan bahas faktor-faktor utama yang mempengaruhi. Nanti untuk lengkapnya bisa buka materi sebelumnya ya. Faktor yang pertama adalah muatan ion ya, muatan ion atau zeta potensial. Ada yang masih ingat apa itu zeta potensial? Zeta potensial. Ini Ibu berkali-kali, ini harus dipahami ya, karena ada beberapa soal tentang ini, muatan ion dan zeta potensial. Ya, jadi zeta potensial itu adalah daerah di sekitar eritrosit yang membuatnya terpisah satu sama lain ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa eritrosit kita itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa ya, sehingga eritrosit ini tidak saling bertumpuk, tidak saling mengikat, karena adanya ion-ion negatif tersebut, ion negatif dan ion-ion positif. Bayangkan kalau eritrosit kita muatannya berbeda, atau tidak ada muatan di sekelilingnya, pasti akan bertumpuk. Dan ini pasti akan menimbulkan berbagai kelainan, entah rulox atau aglutinasi. Eritrosit yang bertumpuk ini tidak bagus, karena tidak akan lancar untuk melakukan sirkulasi dalam tubuh. Tidak akan mampu untuk mengangkut oksigen dan zat-zat makanan lainnya. Oleh karena itu, diciptakan seperti ini agar terpisah satu sama lain. Namun di sini ternyata dapat menyulitkan IgG ya. IgG ini adalah antibodi terutama pada pemeriksaan Rhesus, karena Rhesus itu dia jenis antibodi hangat ya. Dia menggunakan IgG. Oleh karena itu di sini kita akan pelajari bagaimana caranya kita manipulasi, kita modifikasi agar antibodi IgG ini dapat mengikat eritrosit satu dengan lainnya. Kalau di sini kita lihat kan IgG tidak bisa menjangkau ya, karena selain dia kecil, dia juga hanya memiliki 2 tangan. Ya, berbeda dengan IgM di sini kita lihat, IgM walaupun ada zeta potensial, dia tetap bisa menjangkau karena dia besar ya.
Bisa kita lihat sini dia punya 5 kaki dan 10 tangan. Jadi dia mampu menjangkau. IgG di sini hanya 2 tangan. Ya, jadi agak sulit. Ini akan saling tolak-menolak. Ya, jadi kenapa ada muatan positif ya? Karena eritrosit itu memiliki muatan negatif yang mana dapat menarik muatan positif pada lingkungannya ya. Jadi di lingkungannya itu kan ionnya bercampur tuh dalam darah kita. Dalam cairan tubuh kita kan ion bercampur, ada natrium, kalium, klorida, pokoknya bercampur. Jadi asalkan dia dapat muatan positif, ion positif dia akan tarik. Nah, ini yang semakin membuat jarak di sini ya, semakin tolak-menolak antara sel darah merah satu dengan yang lainnya. Nah, ini bisa dibaca saja. Nah, ini zeta potensial itu adalah lapisan yang berdifusi, yang bersaling bergabung sehingga akan menimbulkan efek tolak-menolak. Ya, oleh karena itu zeta potensial ini harus kita kurangi ya, agar IgG ini bisa mengikat, agar tidak ada hambatan lagi. Tetapi bukan dikurangi di dalam tubuh, ini berbahaya ya, tapi di luar tubuh. Ketika kita akan mereaksikan, ketika kita akan melakukan pemeriksaan, di situ kita kurangi. Bukan kita meminum zat kemudian berkurang dalam tubuh, tidak ya, tapi secara in vitro, di luar tubuh. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita dapati hasil nih, sebelumnya sudah diketahui dia ini resus positif, ya dia resus positif. Tetapi karena satu dan lain hal, karena beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga resusnya terdeteksi negatif. Nah, ini bagaimana solusinya? Kita harus cari cara bagaimana agar pemeriksaan kita tuh lebih meyakinkan bahwa ini benar-benar negatif, ataukah sebaliknya, ternyata positif. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menggunakan enzim proteolitik ya. Ya, kita bisa menggunakan enzim proteolitik. Jadi enzim proteolitik ini bekerja dengan cara mereduksi sialic acid pada sel darah merah. Jadi kalau ada yang masih ingat, sialic acid inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya muatan-muatan ini. Dia yang membantu ya, dia yang membantu terciptanya muatan-muatan positif dan negatif di sekitar eritrosit. Jadi kalau kita mau mengurangi zeta potensialnya, ya kita kurangi juga sialic acid-nya ya. Nah, jadi dengan berkurangnya sialic acid, zeta potensial akan berkurang ya. Jadi ini akan dihilangkan ya. Selanjutnya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menambahkan bovin serum albumin ya. Apa itu bovin? Coba Ibu tanya dulu apa itu bovin? Bovin. Ayo searching. Apa itu bovin? Bovin. Ayo, masa nggak ada yang tahu? Bovin itu sejenis sapi ya. Sejenis sapi, golongan sapi, kerbau begitu. Jadi kita menggunakan albumin dari sapi. Albumin itu sejenis protein ya, salah satu jenis protein yang mana memiliki muatan bipolar. Ya, ada yang masih ingat apa itu bipolar? Bipolar dari kata bi dan polar. Naik turun, Bu. Memiliki 2 ikatan. 2 ikatan hampir mendekati. Bipolar, polar, pol, pole. Apakah itu artinya? Bahasa Inggris ini. Memiliki 2 pola, Bu. 2 pola. 2 pola, bukan pola. Pole. Bipolar. Bipolar itu 2 kutub ya. Jadi pol itu artinya kutub, bi itu 2. Jadi bipolar itu 2 kutub. Jadi dia memiliki kutub positif dan negatif. Ini albumin. Yang mana ketika kita reaksikan dengan sel darah merah, dia dapat menghilangkan muatan-muatan positif dan negatif sekitar sel darah merah. Sehingga sel darah merah lebih mudah berdekatan dan beraglutinasi. Ya, jadi karena dia memiliki muatan positif dan negatif, jadi muatan positifnya ya akan ikat negatif, muatan negatifnya akan ikat positif. Jadi netral semuanya. Jadi zeta potensial ini dapat dikurangi dengan penambahan bovin serum albumin ya. Prinsipnya seperti itu. Karena dia memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif dan negatif,
yang mana kutub positif dapat menetralkan muatan negatif pada eritrosit, dan muatan negatif pada BSA dapat mengikat muatan positif pada eritrosit sehingga akan menjadi netral ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan larutan dengan kekuatan ion rendah ya. Jadi dengan kita campurkan maka kekuatan ion yang kuat pada eritrosit akan mulai melemah. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh dari penambahan enzim ya. Penambahan enzim di sini. Di sini kita lihat IgG ini hanya mengikat satu eritrosit. Dia tidak bisa jangkau karena ada zeta potensial di sini yang membuat eritrosit saling tolak-menolak. Nah, oleh karena itu kita harus kurangi zeta potensial ini. Di sini dicontohkan ditambahkan enzim ya. Bisa juga BSA, bisa juga tambalis. Nah, ketika ditambahkan enzim, muatan-muatan ion pada sekitar sel darah merah ini akan tereduksi ya, tereduksi sehingga dia akan saling tarik-menarik, saling mendekat. Nah, di sini IgG akan lebih mudah menjangkau ya kalau zeta potensialnya dikurangi. Jadi ini salah satu cara atau penanganan ketika pemeriksaan pada resus kita itu ternyata negatif. Kita bisa coba dengan cara ini ya. Siapa tahu itu hanya negatif palsu karena bisa disebabkan oleh suhunya kah, kelembapannya yang menyebabkan resus kurang bereaksi ya. Atau bisa juga zeta potensialnya yang terlalu tinggi. Next. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan anti-human globulin ya. Nah, jadi apa itu lagi anti-human globulin? Ada yang masih ingat? Anti-human globulin. Apa itu? Ayo. Jadi jangan hanya di ini ya, jangan hanya dicatat yang di PPT saja, tapi yang Ibu jelaskan juga kadang tidak tertera di sini. Jadi kalian bisa catat juga karena biasanya itu juga keluar ya. Anti-human globulin. Dari kata anti, human, dan globulin. Globulin itu adalah, apa itu globulin? Antibody. Ya, antibody. Human? Manusia, Bu. Ya, antibody manusia. Anti? Antibody, Bu. Antibody. Jadi anti-human globulin adalah? Antibody yang terdapat di globulin manusia. Ya, mendekat ya. Jadi anti-human globulin adalah antibody terhadap antibody manusia ya. Jadi antibody ini dia antigennya adalah antibody gitu. Bisa dipahami? Ya, jadi ini dari kata anti-human dan globulin. Jadi globulin itu adalah antibody ya, salah satu jenis antibody, salah satu jenis protein juga. Kemudian human adalah manusia dan anti. Anti itu artinya antibody, yang anti ya. Jadi kalau anti-human globulin adalah antibody yang anti terhadap antibody manusia. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi sebenarnya antibody, tetapi yang dia anggap sebagai antigen itu adalah antibody manusia. Jadi tujuannya apa? Jadi sebenarnya dia sebagai jembatan. Dia tujuannya sebagai menjembatani ya antara eritrosit satu dengan eritrosit lain dengan cara mengikat antibody. Ya, perhatikan di sini. Ini adalah contoh antibody IgG yang tidak bisa menjangkau eritrosit lain. Ya, meskipun tertempel ya, meskipun diikat antigennya, tapi karena berbagai faktor, entah karena zeta potensialnya tinggi atau karena masalah pada eritrositnya sehingga IgG tidak mampu menjangkau. Nah, cara yang kita lakukan adalah dengan penambahan AHG, anti-human globulin. Jadi kalau memang dia benar diikat, harusnya dia akan beraglutinasi. Karena AHG ini adalah sebagai jembatan yang mana dia akan mengikat IgG1 dengan lainnya, sehingga eritrosit secara tidak langsung akan membentuk aglutinasi ya. Jadi tujuan penambahan AHG adalah itu, untuk memperjelas aglutinasi yang terjadi. Karena disebabkan oleh ikatan IgG yang tidak sempurna ya, seperti ini. Contohnya pemeriksaan resus bisa ya. Resus itu kadang juga tidak muncul aglutinasinya, atau kecil gitu. Karena dia IgG. Nah, faktor yang kedua yang bisa mempengaruhi reaksi adalah suhu. Ya, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa antibodi itu ada dua jenis ya. Ada yang kuat antibodi, ada yang
warm antibody, antibody hangat. Antibody itu contohnya adalah IgM. Ya, IgM ini contohnya pada pemeriksaan golongan darah ABO ya, karena dia menggunakan reagen IgM. Kemudian untuk IgG ini biasanya pada pemeriksaan resus ya, reagen untuk resus. Jadi bagaimana dia bisa mempengaruhi? Ya, mempengaruhinya kalau kita reaksikan cold antibody pada suhu panas. Ya, tentu tidak akan optimal reaksinya karena dia cold antibody, dia antibody dingin yang hanya bisa bereaksi optimal pada suhu dingin. Coba kita reaksikan pemeriksaan ABO di bawah sinar matahari yang terik. Nah, ini bisa jadi penelitian ya, bagaimana reaksinya, apakah optimal, apakah sama ketika kita reaksikan dengan di dalam ruangan yang dingin. Ya, tentu akan berbeda. Ini sudah melalui riset ya, sehingga dapat dibedakan. Ada yang cold, ada yang warm. Ya, jadi ini adalah suhu optimalnya. Dia optimal di bawah 30 derajat Celcius. Meskipun mungkin bisa ya, bisa pada suhu panas, tetapi mungkin ikatannya tidak akan optimal. Dan mungkin akan terlihat sebagai negatif palsu ya. Kemudian warm antibody, dia bereaksi pada suhu optimal 37 derajat Celcius, seperti di suhu tubuh manusia ya. Nah, yang bisa mempengaruhi ya, oleh suhu, maksudnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat juga ya, ini contoh anti-A dan anti-B ini adalah menggunakan reagen apa lagi? Menggunakan reagen? Anti-A dan anti-B, Bu. Ya, itu masuk dalam jenis antibody? IgM, Ibu. IgM masuk jenis antibody? Cold antibody, Bu. Cold ya, dia dingin ya. Ya, dia dingin. Makanya kita lihat di sini, dia reaksinya lebih besar kan? Coba perhatikan, dia ikatannya lebih bergumpal dibanding anti-D. Kalau anti-D ini jenisnya apa? Jenis IgG, antibodinya Bu. apa? IgG. IgG termasuk antibodi hangat atau dingin? Hangat, Ibu. Hangat ya. Ini contoh pemeriksaan golongan darah pada suhu ruang ya. Suhu ruang itu biasanya dingin karena ada AC kan. Suhu ruang, anggaplah pada suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu 25 derajat Celcius, anti-A dan anti-B akan bergumpal, akan beraglutinasi dengan sempurna, dengan optimal. Sehingga gumpalannya bisa kita lihat dengan jelas ya, besar-besar. Namun anti-D, karena dia masuk dalam warm antibody, yang mana dia akan optimal pada suhu hangat, maka pada suhu dingin dia seperti ini. Dia kecil-kecil saja ya. Ini sudah kalian lihat kan di praktikum kemarin, anti-D itu lebih kecil dia punya aglutinasi. Kalau tidak percaya bisa dilihat dokumentasinya yang kemarin. Ya, jadi lebih besar yang ini karena memang dia optimal pada suhu dingin. Nah, ini yang mempengaruhi, yang dimaksud dengan suhu dapat mempengaruhi reaksi antigen dan antibodi. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah pH ya. Jadi pH juga mempengaruhi. pH yang bagus adalah pH yang bagaimana? pH yang optimal ya. Untuk antigen antibodi optimalnya adalah 6,5 sampai 7,5. Nah, ini reaksi akan dihambat apabila pH terlalu asam atau terlalu basa ya. Nah, pada kisaran pH tersebut muatan antigen dan antibodi berlawanan sehingga reaksi antigen dan antibodi dapat optimal. Jadi perhatikan di sini pH 7. pH 7 ini adalah pH yang optimal untuk reaksi antigen dan antibodi. Ini adalah antigen ya pada sel darah merah. Kemudian di sini ada antibodi. Jadi pada pH normal, eritrosit itu memiliki muatan negatif yang lebih banyak. Sedangkan antibodi adalah muatan positif. Sehingga muatan positif ketemu negatif akan saling apa? Akan saling Berdekatan, Bu. Saling berdekatan, saling berikatan ya. Karena pada suhu normal pH-nya muatannya berbeda. Jadi dia mudah berikatan. Tetapi kalau kita naikkan pH-nya 1 saja, misalkan menjadi pH 8, maka di sini antibodi sudah ada ketambahan muatan negatif. Sudah ada muatan negatif ketambahan di antibodi sehingga sedikit banyak akan tertolak oleh eritrosit ya. Jadi pH harus pH yang normal. Kalau kita belanja reagen, kita perhatikan dulu pH reagen ini berapa. Jangan sampai pH-nya 8. Nah, kalau pH 8 ini akan sulit ya, sulit berikatan dengan eritrosit. Jadi pH-nya harus normal, yaitu sekitar 6,5 sampai 7,5 ya. Ini yang dimaksud dengan
pH mempengaruhi reaksi atau ikatan. Selanjutnya adalah usia sampel. Ya. Usia sampel ini juga berpengaruh ya. Di mana-mana sampel yang bagus adalah sampel yang segar, sampel yang baru diambil dan langsung direaksikan, langsung dikerjakan. Kalaupun disimpan, ya tetapi kita harus simpan pada suhu yang sesuai, biasanya suhu dingin. Nah, suhu dingin itu biasanya dapat mengawetkan berbagai sampel ya, terutama eritrosit. Jadi eritrosit ketika dingin itu zat-zatnya akan cenderung menetap. Artinya pada suhu tersebut tidak ada kegiatan metabolisme. Darah yang kita ambil itu kan darah yang masih hidup ya. Darah sel-selnya masih hidup, masih ada proses metabolisme di sana. Karena zat-zat makanannya pun masih ada di serum ya. Jadi dia masih memanfaatkan ATP misalkan untuk keperluan hidupnya. Nah, kalau begini terus ya, kalau di suhu hangat terus, maka eritrosit akan cenderung menggunakan ATP terus-menerus. ATP yang habis, maka akan membuat eritrosit kehilangan energi. Ya, kehilangan energi. Kalau dia kehilangan energi, otomatis dia akan mudah apa? Lisis, Ibu. Lisis ya. Dia akan mudah lisis. Itulah alasan kenapa kalau sampel darah kita biarkan terus-menerus, itu akan lisis. Ya karena energinya dia gunakan terus, ya dia gunakan terus energinya. Kalau kita simpan dalam kulkas, tidak ada aktivitas metabolisme di sana, sehingga ATP-nya tidak digunakan dan darah tetap utuh ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah sampel segar, ini adalah sampel yang sudah disimpan berhari-hari. Perhatikan ATP-nya menurun, pH-nya pun menurun ya. Ini tidak bagus. Kalau pH menurun juga tadi ya tidak bisa optimal mengikat antibodi. Kemudian nitrit oxide, nah ini bioaktif compound-nya meningkat. Artinya sudah pecah eritrositnya dan keluar semua dia punya zat-zat bioaktif. Kemudian ada juga free hemoglobin ya, hemoglobin yang bebas ini juga bisa mempengaruhi reaksi dan lipid-lipid yang terlarut. Jadi sampel yang bagus adalah sampel yang segar. Kalaupun akan ditunda, kita harus simpan pada suhu yang sesuai ya. Kalau untuk sel-sel ya, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Ya, untuk sel-sel darah itu biasanya disimpan pada suhu kulkas ya, suhu dingin, entah 2-8 dan lain sebagainya. Kemudian untuk serum biasanya itu minus 20 derajat ya, karena serum itu lebih banyak substansinya, maka dia harus lebih beku. Ya, next. Sebelumnya suara Ibu sudah kedengaran? Sebelumnya suara Ibu sudah kedengaran? Kedengaran, Ibu. Oh ya, tadi terputus ya, kita ulang. Sudah tertampil? Sudah, Ibu. Ya, jadi kita lanjut tadi ya. Ya, usia sampel ya, untuk sel darah merah biasanya pada suhu kulkas atau suhu dingin, yaitu sekitar 2-8 derajat Celcius. Adapun untuk serum ya, itu biasanya minus 20 derajat Celcius. Ya, kenapa kalau darah itu dia hanya 2-8 derajat? Kenapa bukan minus 20? Kenapa untuk penyimpanan darah itu hanya suhu dingin, bukan suhu beku? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena kalau beku dia lisis ya, dia lisis. Jadi yang boleh beku hanya serum ya. Nah, selanjutnya adalah rasio antigen dan antibodi. Bagaimana rasio antigen antibodi ini bisa mempengaruhi hasil? Nah, ini juga Ibu sudah bahas kemarin bahwa perhatikan di sini ini adalah kondisi di mana antibodi berlebih. Ya, jadi tidak boleh berlebih, tidak boleh ada salah satu yang berlebih. Kalau antibodi berlebih, dia akan menyebabkan negatif palsu. Bagaimana bisa menyebabkan negatif palsu?
Ya, karena tidak terbentuk aglutinasi. Karena di sini antibodi yang kebanyakan. Artinya di sini dia akan mengikat lebih banyak antigen pada sel darah merah. Kalau antigen semua sudah diikat, nah bagaimana dia akan menjangkau antigen yang lain? Tentu tidak bisa terbentuk aglutinasi. Karena di sini antigen semuanya sudah ditutupi, sudah diikat oleh antibodi. Coba perhatikan, tidak ada lagi celah bagi antibodi untuk menjangkau antigen lain di eritrosit sebelah ya. Jadi kalau antibodi yang kebanyakan, itu juga tidak bisa membentuk aglutinasi. Akibatnya adalah akan menghasilkan negatif palsu. Yang harusnya sebenarnya positif, tapi karena kebanyakan antibodi, nah ini pernah terjadi ya, Ibu lupa di kelas mana, dia itu perbandingannya tidak seimbang. Dia kalau tidak salah meneteskan 2 tetes antisera. Artinya di sini antibodinya berlebih kan, antisera itu kan antibodi. Jadi berlebih. Akibatnya apa? Ya tidak bisa terbentuk. Karena antigennya kurang, perbandingannya jomplangnya tidak sesuai. Jadi antibodi sudah banyak mengikat antigen sehingga tidak bisa lagi menjangkau antigen yang ada di sebelahnya. Sebaliknya, post zone adalah kondisi di mana antigen yang berlebih. Antigen yang berlebih juga tidak bisa membentuk aglutinasi. Kenapa? Karena tidak cukup banyak antibodi untuk mengikat antigen yang lain ya. Jadi antibodinya sedikit. Jadi seolah-olah negatif palsu juga. Nah, ini juga sering terjadi ya. Dia gunakan sel darah merah yang pekat. Nah, ini juga kalau nggak salah pernah terjadi. Dia gunakan sel darah merah yang 100-nya. Kan kemarin Ibu suruh kita buat suspensi yang 5% kan untuk direaksikan. Nah, ini dia ambil yang 100%. Sel darah yang habis dicuci, yang kental-kental itu. Yang sudah tidak ada serumnya. Nah, itu dia pakai. Itu kan banyak antigen di sana kan, sudah tidak ada lagi plasmanya, sudah tidak terencerkan, otomatis antigennya terkonsentrasi. Nah, kemudian dia bandingkan dengan antisera 1:1. Nah, tentu tidak akan cukup bagaimanapun caranya, karena eritrositnya sudah 100% memang di awal. Makanya nanti kita akan menggunakan sel darah yang sudah diencerkan, yaitu 2-5%. Baru bisa seimbang 1:1 seperti ini ya. Jadi yang optimal adalah yang zone of equivalent, yaitu rasio antigen dan antibodi ini sama, sehingga mudah membentuk aglutinasi ya. Selanjutnya afinitas antibodi. Nah ini afinitas antibodi juga dapat mempengaruhi ya. Jadi kita gunakan antibodi yang afinitasnya rendah, tinggi, atau sedang. Yang bagusnya? Sedang, Ibu. Sedang, Ya, Ibu. Sedang, Ibu. Sedang ya, karena kalau afinitas rendah, ya antibodi hanya akan mengikat sedikit antigen. Ya, jadi potensi untuk berikatannya sedikit. Kalau dia punya afinitas tinggi, nah dia akan mengikat semuanya. Ya, dia akan kuat mengikat 2 antigen dalam satu sel. Jadi IgG menggunakan semua tangannya. Akibatnya apa? Tidak ada tangan sebelah yang bisa menjangkau eritrosit lain ya, karena semuanya sudah diikat. Nah, ini mirip tadi kayak kondisi antibodi berlebih ya. Ini juga kurang efektif. Dan yang paling bagus adalah yang afinitas sedang ya. Jadi dia hanya satu mengikat antigen pada satu sel darah merah dan tangan sebelahnya mengikat sel darah merah yang lain ya. Jadi dia harus moderat saja sehingga fungsi efektornya akan lebih tinggi. Selanjutnya waktu inkubasi ya. Waktu inkubasi juga mempengaruhi. Kita kerjakan sesuai SOP saja. Kalau SOP-nya bilang inkubasi 10 menit, ya 10 menit, 15 menit, ya 15 menit. Karena biasanya kalau kurang atau lewat dari itu, reaksinya bisa negatif ataupun positif palsu. Nah, sekarang kita masuk diskrepansi pada pemeriksaan golongan darah ya. Jadi ada yang bisa mendefinisikan ulang apa itu diskrepansi? Diskrepansi. Apa itu diskrepansi? Ketidaksesuaian, Ibu. Ketidaksesuaian antara hasil pada Golongan darah, Ibu. Hasil golongan darah. Pemeriksaan golongan darah, Ibu. Ketidaksesuaian antara apa dan apa gitu. Pada sel grouping dan
Serum grouping. Serum grouping ya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan kemarin bahwa serum grouping dan sel grouping itu harus selaras ya. Jadi kalau di sel groupingnya bilang golongan darah A, maka di serum grouping harus Golongan darah A. Golongan darah A juga ya, jangan berbeda. Kemarin tuh ada temannya yang salah ya, dia salah menggunakan reagen. Yang harusnya dia gunakan reagen sel A dan sel B standar, dia malah gunakan sel darahnya sendiri. Nah, ini kan tidak akan terbentuk aglutinasi. Bagaimana bisa kita mau lihat aglutinasi sementara yang kita reaksikan adalah sel darah kita dan serum kita sendiri? Tidak mungkin kan, karena serum dan sel darah itu memiliki antibodi yang berlawanan kan? Jadi tidak akan bisa muncul aglutinasi. Nah, ini yang disebut diskrepansi, ketidakcocokan. Di sel grouping bilang golongan darah AB, di serum grouping bilang golongan darah O. Nah, ini kan tidak cocok. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kita pelajari dulu apa itu diskrepansi ya. Nah, ini diskrepansi ini salah satu permasalahan yang paling sering kita jumpai ya pada pemeriksaan golongan darah. Jadi diskrepansi golongan darah adalah terjadinya ketidaksesuaian atau ketidakcocokan hasil pada pemeriksaan sel grouping dan serum grouping. Jadi adanya perbedaan. Diskrepansi ini harus kita ketahui ya sebelum kita lakukan cross matching. Nah, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus tahu dulu masalahnya di mana. Kita harus mengidentifikasi sumber diskrepansi ini dari mana. Apakah dari sel itu sendiri yang ada kelainan, ataukah kesalahan teknis, ataukah dari kita sendiri yang salah mengoperasikan, dari kita sendiri yang salah mengerjakan gitu ya. Jadi ada dua sumber, bisa dari kita, bisa dari ATLM-nya atau operatornya yang melakukan pemeriksaan golongan darah, bisa dari sampel itu sendiri. Artinya sampelnya memang ada kelainan ya. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi ini kalau yang sesuai ya, kalau di sel groupingnya anti-A-nya positif, berarti di serum groupingnya harus apa positif? Apa yang positif? Kalau di sel grouping anti-A-nya positif, maka di serum grouping seharusnya? Sel B. Sel B. Kenapa demikian? Mengapa demikian? Di sel grouping yang mengandung antigen, di serum grouping mengandung antibodi. Ya, antibodi apa itu? Antibodi B, Bu. Antibodi B ya. Jadi kalau orang yang memiliki golongan darah A, dia akan positif di anti-A, ya, karena dia memiliki antigen A, ya. Coba diingat, orang yang memiliki golongan darah A adalah orang yang memiliki antigen A. Antigen A kalau kita teteskan anti-A akan positif. Nah, orang yang golongan darah A, dia akan punya antibodi B ya. Antibodi B ini ketika kita reaksikan dengan sel B, ya, sel B itu maksudnya sel yang memiliki golongan darah B ya. Artinya dia memiliki antigen B. Harusnya positif. Ya, jadi ini sudah benar ya. Nah, ini adalah contoh reaksi yang benar, tetapi kita bisa dapati pada berbagai pemeriksaan itu berbeda. Jadi di sini dia bilangnya golongan darah A. Ternyata di sini tidak positif, negatif. Nah, ini kemana? Kemana antibodi B-nya? Ini pasti teman-teman bertanya-tanya kan. Nah, kayak kemarin itu temannya, dia tuh golongan darahnya O. Golongan darah O otomatis di sini negatif semua kan, negatif semua. Tetapi kenapa di sini positif semua? Positif semua. Nah, ini kan masalah, gitu ya. Kita lihat. Nah, sumber kesalahan. Diskrepansi dapat bersumber dari dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan teknis. Yang kedua, kesalahan pada sampel itu sendiri. Nah, untuk kesalahan teknis, yang pertama yang dapat kita jumpai adalah kesalahan identifikasi dan dokumentasi. Ya, misalkan salah label ya, pelabelan sampel. Kita salah label. Jadi sampelnya orang, misalkan serumnya orang yang kita label sebagai pasien, ya ini otomatis tidak akan cocok ya, apalagi sel darahnya tuh memiliki golongan darah yang berbeda, tentu tidak akan ketemu karena sama selnya pasien, tetapi serumnya ya pasien lain. Nah ini kan fatal ya dalam pelabelan sampel.
Kemudian yang kedua adalah pemilihan jenis tabung. Jenis tabung juga ini harus kita sesuaikan ya, yang dipersyaratkan. Misalkan kalau menggunakan antikoagulan EDTA ya kita gunakan EDTA ya, karena biasanya perbedaan antikoagulan dapat menimbulkan reaksi yang berbeda pula. Selanjutnya umur dan makroskopis sampel ya. Ini juga harus kita perhatikan sudah berapa lama ini sampel disimpan, pada suhu berapa. Kalaupun ada terjadinya perubahan, kita harus amati ya makroskopisnya seperti apa. Selanjutnya pencatatan dan interpretasi. Nah ini juga sering terjadi ya. Dia salah interpretasi. Yang sebenarnya ada aglutinasi, tetapi karena matanya agak-agak, nah dia bilang ada aglutinasi. Nah ini juga menjadi masalah ya, kesalahan teknis. Jadi harus benar-benar yang melakukan itu adalah yang kondisi berbadan sehat ya, termasuk kondisi mata. Kesalahan kedua yang bersumber dari kesalahan teknis adalah kesalahan kontrol kualitas. Selain cara kita dalam mengoperasikan reagen dan juga bahan, kita juga harus mengontrol alat-alat kita, alat yang kita gunakan. Contoh yang paling krusial di sini adalah alat apa? Yang kemarin kita gunakan, alat apa yang krusial yang sebaiknya kita kontrol kualitasnya? Contohnya apa? Sentrifuge, Bu. Sentrifuge, Ibu. Sentrifuge. Apalagi? Ayo coba ingat-ingat apa yang kita gunakan kemarin. Mikropipet, Bu. Mikropipet ya, ini mikropipet yang paling krusial ya, karena kesalahan volume itu bisa menyebabkan rasionya tidak seimbang. Artinya misalkan mikropipet ini harusnya memipet 50 mikron, tetapi karena sudah lama tidak dikalibrasi, akibatnya ada pergeseran volume. Jadi dia mipetnya misalkan 70 mikron. Nah ini kan masalah. Jadi tidak seimbang antara antigen dan antibodi. Nah ini juga bisa menyebabkan negatif palsu karena kelebihan antibodi misalkan, karena kelebihan memipet. Nah, oleh karena itu kita harus kalibrasi, kita punya alat-alat terutama mikropipet ya, seperti sentrifuge juga, itu harus kita kontrol. Kemudian yang kedua adalah suhu dan kelembapan ya, ini juga kita perhatikan karena seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa antibodi itu ada dua jenis, ada antibodi dingin dan antibodi hangat. Nah, untuk antibodi dingin kita harus monitoring suhu yang seharusnya berapa, antibodi hangat kita harus monitoring juga suhu seharusnya adalah berapa. Selanjutnya, kesalahan kontrol kualitas yang terjadi bisa dari penyimpanan reagen dan sampel ya. Jadi reagennya sebenarnya bagus, tetapi karena salah penyimpanan, ya jadi kualitasnya akan menurun. Ya, jadi kita tidak simpan dalam kulkas, kita setelah praktikum kita biarkan saja begitu di ruangan, sehingga panas ya. Jadi reagen yang panas itu bisa mematikan antibodinya. Jadi tidak bisa lagi mengikat antigen karena kualitas antibodinya sudah menurun. Sama dengan sampel ya. Jadi kita harus kontrol juga penyimpanannya. Nah, selanjutnya selain penyimpanan, kualitas reagen yang memang buruk, artinya dari pabrikannya memang sudah rusak ya. Misalkan dalam transportasinya dia tidak menggunakan cool box misalkan, ataukah memang sudah expire ya. Kita sudah gunakan yang expire, ini kita harus perhatikan. Selanjutnya, kesalahan teknis berikutnya adalah kesalahan pada SOP, standar operasionalnya. Artinya di sini kita yang pertama kita bisa tidak mengikuti prosedur pabrikan. Jadi pabrikan bilang pipet 2 tetes, ya kita pipet 3 tetes. Nah, jadi kita harus sesuai ya. Jadi masing-masing reagen itu biasanya ada perbedaan ya, jadi kita harus ikuti. Misalkan reagen 1 bilang 2 tetes, ya 2 tetes. Reagen 1 bilang 3 tetes, ya ikuti. Karena biasanya dia punya pipet itu berbeda. Jadi kalau yang satunya untuk mencapai 50 mikron butuh 2 tetes, reagen satunya butuh 3 tetes untuk mencapai 50 mikron, ya kita ikuti ya. Karena itu sudah melalui serangkaian riset dan pengujian. Nah, selanjutnya kesalahan pada SOP berikutnya adalah penambahan reagen atau sampel yang tidak tepat. Nah, ini ya, lagi-lagi Ibu contohkan teman kalian kemarin. Jadi, sebenarnya berbuat kesalahan itu bagus ya, karena kita bisa mengingat-ingat dan kita bisa pahami bahwa kesalahan ini, oh ternyata karena ini, oh ternyata reaksi ini yang terjadi. Jadi, kemarin tuh ada kelompok yang, kalau tidak salah dia golongan darah O ya. Dia golongan darah O, jadi di anti A dan anti B-nya kan tidak ada aglutinasi.
Tetapi di sel A dan sel B-nya pun sama, tidak ada aglutinasi. Harusnya kalau golongan darah O di serum groupingnya bagaimana? Di serum grouping untuk golongan darah O bagaimana harusnya? Harusnya sel A, sel B-nya aglutinasi atau tidak? Harusnya golongan darah O, golongan darah O. Sel A, sel B-nya. Coba buka lagi kemarin praktikumnya yang golongan darah O bagaimana? Sel A, sel B-nya aglutinasi tidak? Halo? Masih terdengarkah suaraku? Terdengar, Ibu. Iya, jadi bagaimana? Golongan darah O, sel A dan sel B-nya bagaimana hasilnya? Tidak terjadi aglutinasi, Bu, pada saat penambahan anti A dan juga anti B, Bu. Iya, itu di sel grouping ya. Kalau di serum groupingnya? Terjadi aglutinasi, Bu. Aglutinasi, Bu. Aglutinasi ya, di sel A dan sel B-nya itu aglutinasi karena golongan darah O itu memiliki kedua antibodi, ya, antibodi A dan antibodi B. Jadi ketika diteteskan dengan sel standar A atau sel A, kemudian dan sel standar B atau sel B itu aglutinasi, ya, karena dia memiliki kedua antibodi. Tetapi teman kalian itu tidak ada aglutinasi, tidak ada aglutinasi yang terjadi. Nah, setelah ditelusuri, ternyata dia salah memipet. Yang harusnya dia pipet reagen sel standar A dan sel standar B, dia malah pipet sampelnya sendiri. Nah, ini kan pasti tidak akan terjadi aglutinasi, karena selnya itu tidak ada antigen. Sel darahnya itu kan golongan darah O tidak memiliki antigen. Kemudian dia mau reaksikan dengan anti A dan anti B. Itu bisa terjadi aglutinasi tidak? Bisa terjadi tidak? Kalau sel darahnya tidak ada antigen, terus dia mau reaksikan dengan serumnya yang ada antibodi A dan antibodi B. Pasti tidak ada aglutinasi. Ya, karena darahnya sendiri dengan serumnya. Bayangkan kalau terjadi aglutinasi, ya bagaimana? Pasti tersumbat dalam tubuhnya, kan? Nah, oleh karena itu, kalau kita mau lihat aglutinasi, kalau kita mau mendeteksi adanya antibodi A atau antibodi B, kita harus reaksikan dengan antigen A dan antigen B. Oleh karena itu, kemarin kita buat sel standar. Sel standar itu apa? Sel yang kita sudah tahu golongan darahnya. Jadi sel standar ini yang kita gunakan sebagai reagen, ya. Yang kemarin temannya, Ibu ambil darah temannya yang golongan darah A dan golongan darah B. Kenapa disebut standar? Karena kita sudah tahu golongan darahnya. Jadi kita mau deteksi antibodi. Kan kita sudah punya antigen, kan? Kita sudah punya antigen pada sel standar. Nah, kalau kita mau deteksi antibodi, ya kita gunakan itu. Nah, kemarin temannya itu salahnya di sini. Tapi nggak apa-apa, itu yang membuat dia ingat selamanya kesalahannya. Selanjutnya, kesalahan terjadi pada SOP dapat disebabkan oleh konsentrasi suspensi sel darah merah yang tidak tepat. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi dia gunakan sel darahnya yang 100%, ya. Jadi tidak akan seimbang. Antigen dan antibodi tidak akan berikatan karena berlebihan antigennya. Jadi SDM-nya dia gunakan 100%. Jadi SDM yang optimal, suspensi berapa persen? Berapa persen per optimal? 5%. Iya, 2-5 ya. 2-5%, Ibu. Itu yang optimal, yang dianggap seimbang dengan antibodi yang akan kita teteskan. Selanjutnya, kesalahan yang bisa terjadi adalah tidak dilakukan sentrifugasi pada reaksi lemah. Nah, ini kemarin juga ada ya. Dia sudah hopeless. Dia lihat, Ibu, tidak ada aglutinasi. Ini bagaimana? Tidak sesuai dengan sel groupingnya yang negatif. Nah, saya bilang, coba sentrifus. Jadi kalau kita tidak lihat reaksinya, ya mungkin memang reaksinya hanya akan muncul ketika disentrifus. Ya. Jadi setelah dia sentrifus, ya baru muncul, baru kelihatan. Ya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan, terus kita lihat tidak ada aglutinasi, ya coba disentrifus. Siapa tahu dengan sentrifus reaksinya akan bisa lebih kelihatan ya.
Ya, selanjutnya diskrepansi yang bersumber dari sampel. Artinya di sini di luar kesalahan teknis ya, di luar kesalahan kita. Jadi kita sudah sesuai SOP, kontrol kualitasnya sudah oke, sudah sesuai SOP juga pengerjaannya, tetapi masih ada kesalahan. Nah, ini biasanya bersumber dari sampel itu sendiri. Nah, ini sudah di luar kuasa kita ya, tapi kita bisa tangani ini. Bagaimana sih sampel-sampel yang bermasalah? Yang pertama adalah sampel sel darah merah ya. Jadi sampel sel darah merahnya yang bermasalah. Yang pertama bisa disebabkan oleh adanya antigen tambahan atau antigen ekstra. Yang kedua bisa antigennya lemah atau hilang ya. Jadi ada dua kondisi pada sel darah merah. Dia bisa ditempeli antigen tambahan. Jadi misalkan dia sebenarnya golongan darah A ya. Ibu contohkan begini. Dia sebenarnya golongan darah A. Ya, A ya. Tapi dia ditempeli atau dia mendapati antigen B juga ya. Jadi antigen B ini tiba-tiba entah dari mana muncul di sini. Muncul bulat-bulat ya. Muncul antigen B-nya. Ini masalah tidak? Tentu masalah ya. Antigen B ini pun bisa terdeteksi. Jadi kita bingung ini golongan darah A atau B. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana cara penanganannya. Bisa juga dari sebaliknya ya. Sebenarnya golongan darah B tapi munculnya A. Nah, selanjutnya bisa karena antigennya lemah. Jadi kalau ini antigennya yang ketambahan, berlebihan, ini antigennya yang lemah. Artinya sebenarnya ada antigennya tapi tidak tampak. Contoh pada ABO subgroup ya. Misalkan dia sebenarnya golongan darah A, tapi entah bagaimana antigen A ini tertutupi ya, atau golongan darah B. Jadi B-nya itu tertutupi. Nah, ini bisa menjadi masalah. Selanjutnya yang bersumber dari sampel adalah serum atau plasma. Jadi kalau tadi sel darah merah yang bermasalah, ini serumnya yang bermasalah. Serum bermasalah bisa menyebabkan kondisi apa? Yang pertama antibodi ekstra. Jadi pada kondisi tertentu kita bisa mendapati antibodi tambahan pada serum kita ya. Misalkan subgrup A dengan tambahan anti A1. Nah, ini bisa membingungkan biasanya. Kemudian cold alloantibody ya, alloantibody. Ada yang masih ingat apa itu alloantibody? Alloantibody kan ada autoantibody, ada alloantibody, ada senoantibody ya. Senoantigen juga ada, alloantigen. Ini maksudnya apa? Jadi kalau auto itu kan berarti berasal dari tubuh kita sendiri. Misalkan autoantigen. Jadi antigen berasal dari tubuh kita sendiri. Nah, ini adalah alloantibody. Jadi alloantibody ini terbentuk dari adanya alloantigen. Ya, perhatikan alloantigen. Alloantigen ini adalah antigen yang bersumber pada orang lain dalam spesies yang sama. Jadi kita dapati antigennya dari orang lain tetapi sesama manusia ya. Masih sesama manusia. Mungkin saja dia pernah menerima transfusi darah pada orang yang memiliki golongan darah yang berbeda. Sehingga dia menghasilkan alloantibody, yaitu antibodi yang dia bentuk untuk antigen orang tersebut ya. Tetapi kalau sudah berbicara senoantigen, nah ini sudah berasal dari lain spesies ya. Nah, ini called alloantibody, artinya antibodi yang muncul dari alloantigen, yaitu antigen yang didapat dari manusia lain tapi spesiesnya masih sama ya gitu. Jadi dia bentuk antibodi. Jadi antibodinya ketambahan gitu. Nah, ini juga bisa mengaburkan reaksi, bisa membingungkan, bisa menyebabkan perbedaan pada sel grouping dan serum grouping. Atau sebaliknya, antibodinya lemah atau hilang ya. Nah, ini biasanya pada bayi baru lahir ya. Jadi kenapa bayi baru lahir itu antibodinya lemah atau hilang gitu, tidak terdeteksi. Kenapa? Newborn, bayi baru lahir. Ada yang bisa menganalisa kenapa sih bayi baru lahir itu kadang ini golongan darahnya belum diperiksa ya, karena memang antibodinya lemah atau belum bisa terdeteksi. Karena belum terbentuk antibodinya Bu dengan sempurna. Tidak ya, seperti ya. pada orang dewasa. Ya, Tidak seperti pada sempurna. orang dewasa. Belum sempurna prosesnya karena ya masih bayi ya, dia masih mempelajari bagaimana tubuhnya bekerja. Nah, perlahan-lahan baru dia membentuk. Jadi antibodi pada bayi baru lahir itu masih sedikit ya. Jadi untuk pemeriksaan golongan darah belum disarankan.
Kemudian sebaliknya, usia lanjut ya, kalau bayi antibodi sedikit, usia lanjut juga sama. Artinya imunitasnya sudah menurun, jadi antibodi yang terbentuk pun akan menurun. Kemudian juga terapi imunosupresif ya, orang-orang dengan penyakit autoimun misalkan, atau yang menerima transplant, ini biasanya mengkonsumsi imunosupresif, artinya sel-sel imunnya itu harus ditekan ya, untuk tidak menimbulkan reaksi berlebih. Nah, ini juga bisa mengaburkan hasil. Chimerisme, hipogamma-globulin, dan lain-lain. Kemudian reaksi campuran ya, jadi disebabkan oleh transfusi golongan darah O pada pasien dengan golongan darah A, B, AB. Nah, jadi golongan darah ini mau transfusi ke golongan darah O. Nah, tentu ini golongan darah O akan membentuk antibodi. Ini yang bisa mengaburkan hasil. Selanjutnya hematopoietic progenitor stem cell transplant juga bisa, dan juga phenotype A3 ya. Jadi reaksi itu campuran. Nah, ini dia punya ringkasan ya, kalau kalian mau baca. Jadi kelainan pada sel grouping ya. Jadi kalau kita berbicara SDM, sel darah merah, kita bicara sel grouping ya. Karena kita mau deteksi dia punya antigen pada sel. Jadi dikatakan sel grouping. Kalau ini serum grouping, karena kita mau deteksi antibodi ya, antibodi pada plasma atau serum. Kayak gitu. Ini kelainan-kelainan yang bisa terjadi. Ya, kita masuk pada jenis-jenis diskrepansi ya. Jadi sebenarnya jenis-jenis diskrepansi ini dibedakan berdasarkan kelainan sampel tadi ya. Jadi ini di luar kesalahan teknis, di luar jenis kesalahan teknis. Jadi kesalahan teknis itu kita kesampingkan dulu. Ini kan memang karena kesalahan kita ya, murni kesalahan kita. Entah salah prosedur, salah kontrol kualitas, salah pemilihan reagen. Tetapi di sini adalah jenis diskrepansi yang disebabkan oleh kelainan sampel itu sendiri ya, yang tadi disebutkan kelainan sel darah merah, entah penambahan antigen atau penambahan antibodi ya. Di sini kita akan lihat jenis-jenisnya. Nah, ini perhatikan baik-baik karena keluar di UTS ya. Nah, yang pertama diskrepansi grup 1 ya. Ini adalah diskrepansi yang paling sering. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah antibodi yang melemah atau hilang. Jadi antibodinya yang harusnya misalkan muncul antibodi A, tetapi karena dia punya kelainan ya antibodi A-nya hilang gitu, tidak terdeteksi pada serum grouping. Nah, ini contohnya seperti ini. Perhatikan, ini sel grouping ya. Bentar. Ini ada sel grouping. Sel grouping pada anti A dan anti B menunjukkan hasil negatif, yang berarti terdeteksi sebagai golongan darah. Golongan darah apa kalau begini? AB, Bu. AB, Ibu. AB? Golongan darah O, Bu. Golongan darah O ya, karena dia tidak memiliki antigen. Tidak ada antigen A dan antigen B-nya. Kalau lihat anti A, anti B-nya negatif, ini terdeteksi sebagai golongan darah O. Kemudian di sebelahnya lagi kita lihat, ternyata setelah kita lakukan serum grouping, sel A dan sel B-nya negatif juga, yang artinya dia terdeteksi sebagai golongan darah AB, Bu. AB, Ibu. Golongan darah AB ya. Jadi di sel groupingnya bilang golongan darah O, sementara di serum grouping bilang golongan darah AB. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, ini contoh kayak kemarin ya temannya. Ada juga seperti ini. Jadi semuanya negatif. Nah, caranya adalah kita bisa meningkatkan reaksi pada serum grouping ya. Jadi mungkin saja reaksinya belum sempurna. Coba kita inkubasi lagi misalkan. Mungkin saja masih terlalu cepat kita interpretasi ya. Antigen antibodi belum bereaksi sempurna. Jadi caranya ya kita perlama lagi inkubasinya. Kita inkubasi selama 15-30 menit lagi pada suhu ruang. Nah, namun masih negatif, cara yang kita lakukan adalah kita sentrifugasi ya. Kita sentrifugasi lagi, kita lihat, oh siapa tahu memang harus disentrifus. Nah, ternyata tidak ada lagi, tidak ada reaksi. Nah, kemudian kita baru inkubasi pada suhu rendah ya. Jadi siapa tahu ini adalah cold antibody yang hanya bisa bereaksi pada suhu rendah. Nah, ternyata setelah penanganan, baru muncul di sini, baru positif ya. Nah, ternyata kesimpulannya adalah antibodi hilang pada sel A dan sel B. Jadi antibodinya lemah ya, bersembunyi. Ternyata ada antibodinya. Di sini ada antibodi A. Ternyata ada antibodi A. Ada juga antibodi B ya. Ternyata dia di
diidentifikasi sebagai golongan darah O. Hanya karena reaksinya lemah, antibodinya hilang, maka dia tidak terdeteksi. Ya, ini yang dimaksud dengan diskrepansi, ya, kelainan, ketidakcocokan antara sel grouping dan serum grouping. Ya, sampai sini paham untuk diskrepansi grup 1? Intinya, Paham, Ibu. ya, paham ya. Intinya grup 1 itu antibodinya hilang gitu. Ya, antibodinya melemah atau hilang. Jadi yang harusnya ada, yaitu pada golongan darah O, yang harusnya dia punya antibodi A dan B, maka terdeteksi sebagai negatif ya. Contohnya ini pada bayi baru lahir ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa bayi baru lahir itu biasanya antibodinya belum terbentuk sempurna ya. Jadi kalau kita reaksikan dengan sel standar pun tidak akan muncul ya, karena memang bayi baru lahir. Bisa juga karena usia lanjut, bisa juga penggunaan obat-obatan ya, jadi sel-sel imunnya tuh ditekan, bisa transfusi darah, transplantasi, penyakit imunodefisiensi ya, jadi kayak orang-orang HIV, jadi imunnya turun gitu, pembentukan IgM-IgG-nya akan terhambat, jadi terdeteksi sebagai negatif. Jadi cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara ini. Coba dipahami baik-baik karena nanti ada tugas ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu untuk diskrepansi grup 1? Sebelum Ibu kasih tugas nanti. Diskrepansi grup 1. Antibodi melemah atau hilang ya. Next dulu. Nah, kita masuk pada diskrepansi grup 2. Kalau diskrepansi grup 1 adalah antibodi yang melemah, maka diskrepansi grup 2 adalah antigennya yang melemah ya, antigennya yang melemah. Jadi perhatikan di sini. Sel groupingnya keduanya negatif. Mengindikasikan dia golongan darah O. Golongan darah O ya. Kemudian ternyata di serum groupingnya muncul positif di sel B. Nah, ini menandakan golongan darah apa? Golongan darah B. Golongan darah B atau A? Darah A. Golongan darah A, Ibu. Golongan darah A ya, karena golongan darah A itu punya anti B ya. Dia punya anti B yang mana bisa bereaksi dengan sel B. Jadi positif di sini. Nah, ini kan timpang juga. Kenapa di sel grouping bilang golongan darah O, di serum grouping bilang golongan darah A. Nah, ternyata setelah dilakukan tindakan ya, jadi dia bisa meningkatkan reaksi dengan cara inkubasi lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita inkubasi lagi. Ya, jadi siapa tahu reaksinya memang belum terjadi. Jadi kita inkubasi lagi, kemudian bisa kita elusi adsorpsi pada subgrup yang menyebabkan diskrepansi, atau bisa kita cuci ya, kita cuci sel darahnya dengan salin. Ya, kita cuci, siapa tahu ada antigen tambahan yang mengaburkan reaksi. Jadi setelah dilakukan penanganan, ternyata antigen A-nya yang melemah ya, atau subgrup A. Memang harusnya ada, tetapi karena dia lemah ya dia tidak tampak ya. Ini yang bisa kita lakukan. Nah, sebenarnya di sini positif. Ya, di sini harusnya positif. Yang menandakan dia punya antigen A. Jadi kalau sini positif berarti sudah sesuai ya. Di sel groupingnya menunjukkan golongan darah A, di serum groupingnya juga menunjukkan golongan darah A. Jadi ini adalah kondisi antigen A melemah atau subgrup A. Ya, ini kondisinya bisa disebabkan oleh subgrup A atau B, leukemia, ya, septisemia, netralisasi antigen, dan lain-lain. Jadi untuk membedakan grup 1 dan grup 2 adalah grup 1 itu antibodi yang melemah, artinya harusnya positif pada sel A atau sel B menunjukkan hasil negatif. Sebaliknya, pada diskrepansi grup 2, antigennya yang melemah, harusnya muncul di sini, tetapi malah hilang. Ya. Itu diskrepansi grup 2. Kita lanjut ke grup 3. Nah, kalau grup 3 ini dia agak berbeda. Dia itu bukan karena kelebihan atau kekurangan ya, malah dia ini adalah kelainan protein atau plasma, sehingga mudah menyebabkan Rulox ya, kelainan protein atau plasma. Coba perhatikan di sini, di sel grouping menunjukkan golongan darah apa? Sel grouping menunjukkan golongan darah AB. AB ya, karena keduanya positif. Nah, di serum groupingnya menunjukkan golongan darah apa? Darah O. Golongan darah O. Nah, ini masalah juga. Nah, ternyata setelah dilakukan penanganan, ya, jadi dia konfirmasi nih. Jadi kalau ada begini, kita harus curiga dulu, kenapa bisa positif di sini. Nah, ini kita bisa lihat dengan mikroskop. Jadi kalau misalkan dia bentuknya seperti ini,
Ya, seperti bersusun-susun, ini artinya dia adalah bukan aglutinasi, tetapi rulox ya, rulox. Bedakan rulox dengan aglutinasi. Rulox itu adalah berdempetannya sel darah merah, tetapi karena adanya itu perbedaan muatan ya. Jadi karena dia muatan zeta potensialnya sudah hilang, sudah habis karena kondisi tertentu, maka sel darah merahnya saling berdekatan ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kelainan pada reaksi antigen antibodi adalah salah satunya zeta potensial atau muatan ion. Nah ini, dia kelainan protein ya. Contohnya di sini adalah peningkatan kadar globulin ya, ataupun ya pada kondisi multiple myeloma, limfoma Hodgkin. Jadi dia kadar proteinnya itu berlebih. Jadi kalau protein berlebih, dia bisa mengurangi. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah, Bu. Nah, diskrepansi grup 3 ya. Jadi diskrepansi grup 3 ini disebabkan oleh kelainan protein ya. Contohnya proteinnya berlebih. Tadi seperti yang Ibu contohkan, untuk mengurangi zeta potensial kita bisa gunakan apa? Kita bisa gunakan zeta potensial. AHG, Ibu. AHG. Nah, selain AHG apa lagi? Enzim proteolitik, Ibu. Enzim proteolitik. Selain itu apa lagi? BSA. BSA ya, kuncinya di sini BSA. Coba di mute dulu. Ya, jadi BSA ya, kita bisa gunakan BSA. BSA itu apa? Ternyata BSA itu adalah jenis protein, dia albumin. Ya, jadi albumin ini karena dia memiliki muatan bipolar, yaitu dua kutub positif dan negatif, dia akan bisa memakan muatan-muatan di sekitar eritrosit. Nah, ini prinsipnya sama. Jadi pada diskrepansi grup 3 ini adalah adanya kelainan protein. Jadi proteinnya berlebih. Anggap saja proteinnya adalah albumin. Jadi albumin yang berlebih bisa menyebabkan rulox ya. Jadi kalau kita tadi mau hilangkan zeta potensial kita gunakan BSA, sama seperti ini kondisinya. Karena kelebihan BSA-nya yang berlebih, dalam hal ini globulin atau albumin, maka zeta potensialnya sudah hilang sama sekali. Artinya di sini eritrosit malah membentuk rulox, saling ikat-mengikat, karena zeta potensialnya kan sudah dikurangi ya, karena adanya protein ya. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami rulox, pembentukan rulox? Ibu bisa diulang. Ya, jadi begini, ini prinsipnya sama pada kondisi kita mau hilangkan zeta potensial ya. Jadi zeta potensial itu kan hadir untuk membuat eritrosit terpisah satu sama lain ya. Ini ya, karena ada muatan-muatan positif negatif ya, sehingga membentuk kutub di sini, membentuk adanya pemisahan ya. Nah, salah satu cara kalau kita mau hilangkan zeta potensial, ini kan zeta potensial ya. Kita tambahkan apa tadi? BSA, Ibu. BSA ini punya kutub positif dan kutub negatif ya. Jadi kalau kita reaksikan, kita bisa hilangkan zeta potensialnya. Sehingga eritrosit saling mendekat ya. Saling mendekat. Nah, ini sama pada diskrepansi grup 3. Orang dengan kelainan protein atau kelebihan protein ya, dalam hal ini kita contohkan saja albumin, sama, darahnya akan saling mendekat seperti ini. Ya, kenapa? Karena albumin bisa menghilangkan zeta potensial. Ya, sama dia ini. Jadi darahnya akan cenderung saling menempel ya, karena zeta potensialnya sudah hilang oleh albumin. Bisa paham? Bisa, Ibu. Bisa ya? Jadi ini berkaitan dengan adanya kelainan protein atau plasma. Jadi protein dalam plasma itu meningkat. Nah, ini biasanya pada orang-orang dengan infeksi berat ya. Orang-orang dengan infeksi. Nah, ini biasanya oleh karena itu juga berkaitan dengan LED ya. Sudah belajar hematologi? Mengenai lanjutan darah? Sudah ya? Orang dengan infeksi yang sedang berlangsung, itu LED-nya cenderung tinggi. Kenapa? Karena pengendapannya akan semakin cepat.
orang-orang dengan infeksi itu punya protein plasma meningkat. Dalam hal ini dia mau bertindak sebagai sistem imun. Dia mau melindungi tubuh kita, maka tubuh meningkatkan protein. Namun protein yang berlebih akan menyebabkan pembentukan rulox akan semakin cepat. Kenapa? Karena protein bisa menghilangkan apa? Zeta potensial. Zeta potensial ya. Jadi seperti itu. Ini ada kaitannya dengan laju endap darah. Jadi pada kondisi ini LED-nya meningkat ya. Dia lebih mengendap darahnya, lebih membentuk rulox. Jadi bukan aglutinasi yang dibentuk melainkan rulox. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasinya adalah kita amati di bawah mikroskop ya. Kalau dia bentuknya seperti ini, seperti ular-ular memanjang begini, itu artinya rulox, bukan aglutinasi ya. Kalau aglutinasi dia mengikat seperti ini, menggumpal-gumpalnya tidak beraturan. Nah, bagaimana penanganannya? Jadi kita mau hilangkan protein plasmanya ya. Karena kelainan protein menyebabkan gangguan reaksi, jadi proteinnya yang kita hilangkan. Caranya bagaimana kalau kita mau hilangkan protein? Caranya gimana? Dengan melakukan pencucian darah, Lakukan Pencucian ya. Itulah kenapa kemarin Ibu menyarankan kalian cuci sebanyak 3 kali. Karena ini yang dikhawatirkan, ada protein-protein pengganggu yang bisa menyebabkan positif palsu ya. Jadi kita bisa cuci dengan salin. Salin ini bersifat melarutkan protein ya. Jadi bisa bersih darahnya, bisa terbebas dari protein-protein pengganggu. Jadi setelah dicuci dengan salin, ternyata di sini hasilnya apa di sini? Negatif ya. Dia ini sebenarnya golongan darah O. Tapi karena kelainan protein, jadi kayak ada aglutinasi, padahal sebenarnya itu rulox, bukan aglutinasi. Malah dia deteksi positif ya. Harusnya sebenarnya negatif karena positif ini adalah positif palsu yang disebabkan oleh rulox karena adanya kelainan protein ya. Bisa dipahami sampai sini diskrepansi grup 3? Bisa paham? Bisa, Ibu. Bisa ya? Iya, Ibu. Jadi dia ini, intinya kalau kalian lihat ada kuning-kuning di sini, itu adalah reaksi yang tidak sesuai ya, sama kayak ini nih. Ini yang kuning-kuning ini negatif, harusnya positif gitu. Ini negatif, harusnya positif ya. Ini ada kuning-kuning itu, masalah pada itu. Ibu sengaja highlight biar bisa mudah dipahami. Diskrepansi grup 3 sudah. Ada pertanyaan sebelum Ibu kasih tugas? Saya, Ibu. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Ibu, kan tadi sebelumnya Ibu dijelaskan ada 4 cara untuk mempermudah aglutinasi sel, Bu. Pertanyaan saya, Bu, kapan saja keempat cara itu dilakukan, Bu? Kemudian, Bu, kan kalau antihuman globulin itu mengikat antibodi, Bu. Bagaimana dengan golongan darah O, Bu, yang tidak memiliki antibodi, Bu? Golongan darah AB, Bu, yang tidak memiliki antibodi, Bu. Terima kasih, Bu. Bentar. Ini pertanyaannya di ini ya, di faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, Bu, yang cara yang memudahkan aglutinasi sel. Nah, ini ya caranya. Bisa enzim proteolitik, bovin serum albumin, LISS, dan AHG. Ya, pertanyaannya bagaimana? Kapan saja, Bu, keempat cara itu dilakukan, Bu? Pada saat apa saja? Apakah beda-beda, Bu, waktunya, Bu? Kemudian itu kalau untuk antihuman globulin, Bu, kan antibodi yang mengikat antibodi. Bagaimana dengan golongan darah AB, Bu, yang tidak memiliki antibodi? Golongan darah AB yang tidak memiliki antibodi. Ya, kita jelaskan satu-satu dulu ya. Kapan saja kita gunakan cara ini untuk lebih menimbulkan reaksi ya. Jadi pertama-tama yaitu kita identifikasi dulu pasiennya. Misalkan kita tanya, dulu golongan darahnya apa? Misalkan dia bilang A atau AB misalkan. Nah, ternyata setelah kita periksa tidak muncul aglutinasi yang menandakan bahwa kenapa golongan darahnya O ya. Jadi kalau tidak ada aglutinasi pada anti A dan anti B,
dia terindikasi sebagai golongan darah O. Sementara dia bilang bahwa sebelumnya dia bergolongan darah AB. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini, kita gunakan cara-cara seperti ini. Mungkin saja memang belum bereaksi, belum ada reaksi di sana. Makanya kita perkuat reaksinya. Kita bisa tambahkan enzim proteolitika, bovin serum albumin, karena siapa tahu ini karena adanya zeta potensial yang kuat, ya. Selain itu, pada pemeriksaan resus, ya. Jadi resus itu karena dia menggunakan IgG, antibodi IgG yang notabene dia itu kecil, yang notabene dia membutuhkan jarak eritrosit yang kecil untuk bisa dia jangkau, maka kita harus perkecil jaraknya, ya. Kita perkecil jaraknya. Meskipun pada kebanyakan kasus tetap muncul aglutinasinya, ya, resus tetap muncul, tapi pada beberapa kasus itu tidak muncul. Artinya aglutinasinya itu sangat kecil. Nah, untuk meminimalisir itu, ya kita hilangkan dia punya zeta potensial, ya, agar reaksi IgG ini bisa lebih sempurna. Jadi itu ya, yang pertama karena kondisi ketidaksesuaian antara pemeriksaan saat ini dengan sebelumnya. Kemudian yang kedua, karena yang kita periksa adalah golongan darah resus, ya. Jadi sekali lagi, golongan darah resus itu menggunakan antibodi IgG, yang mana antibodi IgG ini harus kita kecilkan jaraknya agar dia bisa bereaksi sempurna. Kemudian yang kedua itu tadi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan golongan darah AB yang tidak memiliki antibodi? Sebenarnya ini bukan terkait dengan dia harus golongan darah apa, ya. Semua golongan darah bisa berpotensi menghasilkan negatif palsu, sehingga kita perlu bantu dengan AHG. Pada kondisi apa? Yang itu tadi yang seperti Ibu sudah jelaskan. Pada kondisi ketika dia dapat antibodi tambahan, ya. Jadi sel darah merahnya itu sudah diikat duluan oleh antibodi. Bisa pada kondisi autoimun. Ada namanya penyakit AIHA, ya. Nah, di sini. Ada namanya kondisi anemia autoimun hemolitik anemia, ya. Jadi anemia yang disebabkan oleh darah yang diserang oleh antibodi. Nah, ini contohnya. Jadi antibodinya itu justru menyerang sel-sel darah merahnya ini. Jadi sudah diikat. Nah, ini tidak akan menimbulkan aglutinasi lagi kalau kita tambahkan reagen. Oleh karena itu kita butuh anti-human globulin, ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak peduli dia mau golongan darah apa, ya, asalkan dia sudah ditempeli sebelumnya dengan antibodi, nah ini bisa menimbulkan hasil negatif palsu. Jadi kita perlu penambahan AHG. Ya, sampai sini sudah jelas? Iya, Bu. Saya rasa sudah jelas, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas penjelasannya. Ya, ada lagi pertanyaan sampai diskrepansi grup 3? Kita lanjut dulu, ya. Diskrepansi grup 4. Ini diskrepansi yang disebabkan oleh masalah lainnya. Ini contohnya poliaglutinasi, ya. Adanya paparan tersembunyi antigen T pada sel darah merah. Jadi ada antigen tambahan yang entah dari mana, dia tertempel pada sel darah merah. Jadi ya seolah-olah dia positif, ya. Sebenarnya ini golongan darah O. Tapi karena ada kelainan, entah itu, ini contohnya tadi, ya, cold atau warm antibody. Nah, ini dia ternyata ada, sehingga menyebabkan positif pada sel grouping dan terdeteksi sebagai golongan darah AB. Nah, ini contohnya. Dia ada kelainan AIHA, yaitu adanya antibodi, ya, antibodi yang menempel atau antibodi yang bisa menyebabkan positif palsu. Nah, ini. Kalau misalkan dia cold antibody, maka kita bisa ringankan, ya, dengan cara kita cuci dengan salin hangat, ya. Dan sebaliknya, kalau dia itu warm antibody, kita cuci dengan salin dingin. Seperti itu. Nah, ini ada tugas. Ya, ada beberapa contoh kasus. Yang pertama, seorang wanita berusia 25 tahun datang ke UTD untuk mendonorkan darahnya. Dari hasil pemeriksaan menggunakan metode slide, nah ini, ya, metode slide, ini kita bisa lihat tabelnya, didapatkan hasil golongan darah wanita tersebut adalah AB, ya. Ini metode slide kita dapat, oh ternyata AB, karena anti A dan anti B positif. Nah, namun samar-samar, dia positifnya itu samar-samar. Artinya positifnya lemah. Nah, ini kan kita pasti ragu, ya, kenapa bisa samar-samar, positif atau tidak. Nah, setelah dikonfirmasi menggunakan metode tabung, jadi karena metode slide-nya kita ragu, kita konfirmasi nih dengan metode tabung.
Nah, setelah konfirmasi dengan metode tabung, terdapat perbedaan hasil pada sel grouping dan serum grouping. Perbedaannya seperti ini. Di sel groupingnya tetap golongan darah AB, sementara di serum groupingnya ternyata terdeteksi sebagai golongan darah O, ya karena positif. Nah, karena belum meyakinkan, sampel tersebut dicuci lagi, ya dicuci lagi dengan salin, dan didapatkan hasil seperti pada tabel 3. Oh, ternyata negatif, ya. Setelah kita cuci, ternyata di anti A dan anti B ini negatif. Nah, ini kenapa? Setelah ditelusuri, ternyata pasien tersebut memiliki riwayat multiple myeloma yang menyebabkan peningkatan kadar globulin dalam darah. Nah, ini. Jadi ternyata ini hanya positif palsu. Nah, kita tentukan jenis diskrepansinya apa. Tadi Ibu sudah jelaskan kan satu persatu? Nah, jenis diskrepansinya apa? Diskrepansi grup 1 kah, grup 2, grup 3, atau grup 4. Kemudian penyebabnya apa? Kita jelaskan ya. Misalkan, oh penyebabnya multiple myeloma. Kenapa multiple myeloma bisa menyebabkan di sini positif palsu, gitu kita jelaskan. Kemudian terjadi pada kondisi apa saja. Kemudian penanganannya seperti apa agar dia bisa negatif atau agar dia bisa positif. Kemudian kita tarik kesimpulan golongan darahnya sebenarnya apa. Ya. Kemudian contoh kasus kedua ya, nanti kalian bisa baca ya. Kasus ketiga, pokoknya ini semua ada jenis diskrepansi 1 sampai 4 ya, tinggal kalian tentukan yang mana 1, mana 2, mana 3, mana 4. Terus kalau Ibu tulis jelaskan ya berarti harus dijelaskan ya. Ya. Dan ada pertanyaan? Ibu, maaf Ibu, yang atas nama Cutmi Ibu hadir. Cutmi ini hadir ya. Iya Bu. Ada lagi yang baru Maaf masuk? Ibu. Iin Sugiarti juga Malam, Ibu. Ibu, maaf Bu, Ali Jenjang. Atas nama Nurwana juga Bu. Satu. Selamat malam Ibu. Iin Sugiarti, Cutmini, Nurwana. Siapa lagi? Samsudin Bu, Ali Jenjang 2021. Siapa? Nasarudin? Iya Bu. Iya, siapa lagi? Nurwana Bu. Makasih Bu. Nurwana sudah. Makasih Bu. Sri Utami belum ya? Ibu. Sri Utami belum hadir ya? Samsul alam Bu. Samsul alam. Siapa lagi? Yusuf Iftitah? Sudah hadir ya? Iya Bu. Amelia Mambung juga? Hadir. Besek Nadia juga tidak hadir. Sumarno tidak hadir. Besek hadir. Sumarno? Tidak hadir. Sri Utami? Oh Ibu, enggak bagus. Bese, atas nama Bese Ibu. Kenapa? Hadir kah Ibu? Tadi jaringanku tidak bagus. Menyaut kah tadi Ibu? Jadi Besek. Besek. Siapa tadi? Sri Utami? Sri Utami yang saya tanyakan. Tidak hadir ya. Ini sudah 2 kali. Minggu lalu sama minggu ini tidak hadir Sri Utami sama Sumarno. Tolong dicari temannya karena ya bisa terlambat dia. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.